Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albian Marta Tiaryanto, NPM 2206056280. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang konduktivitas elektrikal. Nah, untuk yang pertama itu pada polimer, jadi konduktivitas elektron itu kemampuan si polimer untuk mengantarkan listrik melalui pergerakan elektron. Nah, untuk polimer konduktif umumnya itu memiliki struktur kimia yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, itu tuh contohnya yaitu polimer konduktif pertama yang ditemukan memiliki rantai karbon dengan ikatan rangkap terkonjugasi, kemudian mengandung cincin yang terkonjugasi dan mengandung cincin tiopen, dan juga mengandung struktur cincin benzena. Nah, intinya itu dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, kemudian untuk mekanismenya sendiri itu jadi konduktivitas elektron itu terjadi karena adanya ikatan rangkap tadi yang terkonjugasi. Nah, ikatan rangkap ini itu memungkinkan elektron untuk bergerak dan mengalir melalui rantai polimer sehingga menghasilkan konduktivitas listrik. Nah, jadi itu nanti ada perubahan pergantian ikatan diperpanjang. Jadi misal itu nanti itu akan terjadi perubahan yang berulang itu sampai sekitar 8 unit. Nah, itu tuh nanti akan membentuk cacat pada si polimer. Nah, kemudian soliton tadi, cacat tadi yang terisolasi tidak stabil dalam polimer sehingga akan adanya pertukaran muatan. Nah, kemudian polaron ini terbentuk dari soliton yang terlokalisasi tadi sehingga membentuk pasang-pasangan. Nah, kemudian polaron ini bergerak sepanjang rantai polimer dan dua polaron itu akan membentuk bipolaron. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu mobilitas si polaron tadi di sepanjang rantai itu bisa tinggi dan muatan dibawa di sepanjang rantai tersebut. Namun konsentrat ioniknya itu tidak terlalu bergerak. Jadi diperlukan konsentrasi yang tinggi agar polaron dapat bergerak mendekati si counter anion. Nah, muatan itu nanti dapat melompat dari satu molekul polimer ke molekul polimer lainnya sehingga menghasilkan konduktivitas elektron tadi. Nah, selanjutnya ada doping. Doping itu adalah proses penambahan atau pengurangan elektron pada rantai polimer. Nah, penambahan ini itu meningkatkan jumlah elektron konduksi, sedangkan pengurangan itu akan menciptakan lubang-lubang ataupun kekosongan elektron nantinya. Nah, selanjutnya itu syarat yang harus dimiliki oleh sebuah polimer agar memiliki konduktivitas listrik. Yang pertama itu ikatan elektron yang delokalisasi. Nah, elektron pada polimer konduktif ini harus dapat bergerak bebas dan tidak terikat kuat pada atomnya. Nah, kemudian mobilitas elektron yang tinggi. Setelah itu struktur konjugasi tadi karena harus ada ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, kemudian energi aktivasinya rendah. Mengapa? Karena agar lebih mudah elektron untuk loncat. Nah, jadi karena energi aktivasinya rendah, jadi elektron mudah untuk loncat dan berpindah sehingga seperti yang tadi mobilitas elektron nanti tinggi. Nah, kemudian ada band structure. Band structure itu polimer itu harus memiliki struktur pita yang memungkinkan elektron ikatan terdelokalisasi untuk bergerak dan mengalir melalui rantai polimer. Nah, yang terakhir itu stabilitas kimia dan fisik. Polimer harus stabil dalam kondisi lingkungan yang dihadapinya baik secara kimia ataupun fisik sehingga konduktivitas elektronnya nanti terjaga dan tidak terpengaruh oleh atom asing. Nah, selanjutnya hal-hal yang mempengaruhi konduktivitas material konduktivitas listrik pada polimer. Yang pertama ada berat molekul. Jadi berat molekul ini semakin tinggi itu konduktivitas listriknya juga semakin tinggi. Kemudian ada suhu. Suhu itu semakin tinggi konduktivitas listrik itu akan berkurang. Nah, sedangkan struktur rantainya itu berpengaruh. Susunan struktur mikro dari polimer mempengaruhi jalur konduksinya. Jadi polimer dengan struktur yang lebih teratur, nah tentu konduktivitas listriknya akan lebih tinggi. Kemudian impuritas. Nah, tadi pengotor ini sangat berpengaruh dan menghambat pergerakan elektron, makanya tadi harus tahan secara kimia dan fisik. Setelah itu ada lingkungan. Nah, lingkungan ini berpengaruh. Mengapa?
Karena akan mempengaruhi stabilitas si polimer. Nah, untuk terakhir itu ada dopan. Dopan itu adalah jumlah dan jenis doping yang sangat mempengaruhi konduktivitas. Doping yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan jumlah pembawaan muatannya. Nah, setelah itu tantangan pengembangan material polimer yang menurut saya itu lebih ke karena polimer itu rentang hidupnya itu pendek, jadi siklusnya perputaran terus, sehingga memang sifat konduktivitasnya itu masih jauh juga dibandingkan dengan logam, sehingga sangat tidak efektif sebenarnya untuk konduktivitas listrik. Kemudian biayanya juga sangat tinggi tentu, karena untuk menciptakan polimer yang bisa memiliki konduktivitas listrik yang baik, karena kita tahu logam jauh lebih baik untuk konduktivitas listrik. Bahkan logam tanpa direkayasa pun sudah dapat mengantarkan listrik seperti itu. Kemudian pemrosesannya juga sulit karena polimer menjadi bentuk yang diinginkan itu perlu pemrosesan. Nah, namun biasanya tentu polimer tidak akan tahan dengan listrik. Nah, untuk membentuk yang tahan listrik tentu dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Nah, terakhir stabilitas. Beberapa polimer itu konduktivitas kimia dan mekanika itu tidak stabil. Jadi dia akan mudah terdegradasi sesuai dengan fungsinya sebagai polimer. Nah, tentu ini tidak baik untuk stabilitas si konduktivitas listriknya. Sekian dari saya, terima kasih.